Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, Tajam Dialog kembali hadir di tengah aktivitas Anda. Pemirsa, sepanjang tahun 2019, Indonesia, khususnya Jember, berulang kali tertimpa bencana. Memang alam Indonesia yang begitu indah ini berada di wilayah cincin api Pasifik atau wilayah dengan banyak aktivitas tektonik dan juga vulkanik. Indonesia harus terus menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, dan juga tsunami. Dan tentu saja bencana-bencana yang terjadi akan menimbulkan kerusakan dan juga korban jiwa. Untuk itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dikenal dengan Basarnas dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana. Tak hanya pencarian korban bencana alam, namun Basarnas juga melakukan pencarian orang dalam pendakian atau aktivitas lainnya. Pemirsa, sudah bersama saya saat ini Bapak Asnawi Suroso SIKOM. Beliau merupakan koordinator Pos Basarnas Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Prima. Senang bertemu dengan Anda Bapak. Siap. Iya, Bapak, untuk mengawali pertanyaan pertama ini Bapak, mungkin keberadaan dari Basarnas sendiri dari masyarakat perlu adanya pemahaman dan juga pengertian serta kedudukan dari Basarnas itu sendiri. Iya. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu, apresiasi kepada Jember TV, Jember 1 TV ya, kaitannya dengan sudah memberi kesempatan kepada kami Basarnas untuk memasyarakatkan SAR ya, memasyarakatkan SAR. Bagaimana tujuannya adalah supaya masyarakat ini semakin paham terkait dengan SAR sehingga mereka lebih memahami ketika mengalami musibah. Ya, jadi respon time-nya untuk penanganannya lebih cepat. Makanya sejalan dengan program kami yaitu pemasyarakatan SAR, sangat terima kasih kepada Jember TV yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memasyarakatkan SAR ini. Iya. Kemudian untuk pemahaman dan juga kedudukan dari Basarnas sendiri bagaimana Bapak? Iya, kalau Basarnas itu merupakan lembaga pemerintah, ya, kepanjangan tangan dari pemerintah yang melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau di wilayah Jawa Timur ini kantornya ada di Surabaya untuk melaksanakan tindak awal ya, karena respon time dibutuhkan cepat. Itu ada 3 pos aju yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Yang pertama di Trenggalek untuk wilayah Jawa Timur bagian barat, terus di Jember ini untuk wilayah Jawa Timur bagian timur khususnya 5 kabupaten ya, Probolinggo, Lumajang, Jember sendiri, Bondowoso serta Situbondo, dan 1 pos aju lagi di Banyuwangi yang untuk wilayah Banyuwangi dan khususnya wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Ya. Kemudian untuk tupoksi dari Basarnas itu sendiri apa saja Pak? Ya, kalau secara tugasnya itu melaksanakan pencarian, ya, pertolongan serta evakuasi terhadap jiwa manusia yang mana dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan. Yang pertama ketika manusia tadi atau orang tadi mengalami kondisi kecelakaan, ya, baik di pelayaran pada saat mereka aktivitas pelayaran ataupun penerbangan, kecelakaan pesawat seperti itu. Yang kedua untuk penanganan, ya, pelaksanaan penanganan pada kecelakaan-kecelakaan khusus. Ya, artinya kecelakaan khusus itu apakah di transportasi darat atau di dunia industri, atau yang memang pada penanganannya itu masyarakat awam belum bisa melaksanakan evakuasi sehingga dibutuhkan yang pertama personil yang terlatih, peralatan yang sesuai dengan jenis musibahnya, dan yang ketiga SOP yang jelas itu ya. Terus yang ketiga pada tanggap darurat bencana alam khususnya untuk pencarian dan pertolongan serta evakuasi. Dan yang keempat itu kami melaksanakan tugasnya untuk kejadian-kejadian yang membahayakan manusia, dan memang yang poin keempat ini yang seringkali mendominasi pelaksanaan operasi SAR di tahun-tahun ini. Misalnya orang hilang di gunung yang tadi disebutkan Mbak Prima, atau orang tenggelam di air apakah sungai, waduk ataupun laut, atau orang mengalami musibah di ketinggian apakah di tower, di pohon dan sebagainya, hingga di dalam sumur, ya, evakuasi di dalam sumur. Nah itu memang
menjadi tugas kami ya Basarnas dalam hal ini untuk melaksanakan pencarian dan pertolongannya. Kemudian untuk penanganannya sendiri seperti apa Pak yang diberikan? Baik itu darat, laut dan juga udara. Ya, untuk penanganannya yang jelas untuk protap kami ya kita melaksanakan respon time itu berdasarkan informasi yang masuk. Nah, informasi yang masuk ini apakah secara langsung ya lewat media komunikasi telepon ataupun media sosial ataupun secara elektronik yang lewat radio-radio beacon. Radio beacon itu radio pemancar yang dimiliki oleh kapal laut ataupun dimiliki oleh pesawat terbang yang mana ketika terjadi trouble atau musibah itu akan memancarkan sinyal darurat yang ditangkap oleh satelit Kospar Sarsat ya, yang diteruskan ke stasiun bumi ya, stasiun pemancar yang ada di bumi ya, di LUT-nya yang ada di Cengkareng sama Makassar. Nah, itu secara elektronik, secara sinyal komunikasi satelit. Nah, kalau secara media sosial ataupun secara komunikasi langsung dari masyarakat yang melaporkan ke kami, itu biasanya lewat seperti yang saya sampaikan tadi itu. Baru setelah itu kita tidak lanjuti untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, terus kita kirimkan tim untuk melakukan asesmen, baru kita buka operasi SAR seperti itu pelaksanaannya. Baik, Bapak sama-sama bergerak di bidang kebencanaan. Apa yang membedakan antara Basarnas dan juga BPBD? Ya, sebenarnya dari sisi dasar regulasinya aja sudah berbeda ya. Kalau kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di BPBD itu kan secara undang-undangnya Undang-Undang tentang Bencana Alam ya nomor 24 tahun 2007. Kalau kami ya Basarnas itu undang-undangnya lahir beberapa tahun kemudian setelah itu yaitu Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan nomor 29 ya, tahun 2014. Nah, seperti itu dasarnya. Terus untuk tugasnya pun berbeda. Jadi artinya secara ilustrasinya adalah kalau kawan-kawan dari BPBD itu penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Keseluruhan dari proses itu merupakan leading sektornya kawan-kawan dari BPBD. Ya. Nah, kalau kami di bencana alam itu hanya sesuai dengan tugas kami pada saat tanggap darurat, khususnya melaksanakan evakuasi korban seperti itu. Namun itu berkebalikan, jadi artinya kalau pada saat musibahnya bencana alam itu kami yang mensupport atau mendukung kawan-kawan BPBD untuk melaksanakan evakuasi. Tapi pada saat kejadian-kejadian seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu ganti kawan-kawan BPBD yang membantu kami untuk melaksanakan pencarian terhadap korban musibah-musibah kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat atau kondisi-kondisi yang membahayakan jiwa manusia lainnya. Tapi keduanya tetap bersinergi ya Bapak? Tetap bersinergi. Jadi sebenarnya kalau walaupun seperti yang saya sampaikan tadi ada sebuah perbedaan, tapi tetap ya kita tidak memperbesar atau istilahnya menganggap berbeda enggak. Yang penting bagi kami masyarakat itu tahu kalau pemerintah atau negara ini hadir di tengah-tengah mereka sebagai bentuk tanggung jawabnya, perhatiannya negara ketika masyarakat mengalami musibah. Itu yang paling penting itu. Apakah BPBD atau Basarnas dalam hal ini, yang penting ada lembaganya pemerintah yang hadir di situ. Dan biasanya memang baik di Jember ataupun di wilayah operasi kami, kita ini saling beriringan untuk kerjanya seperti itu. Adakah pemahaman yang lebih memudahkan masyarakat Bapak? Apabila terjadi suatu bencana, mereka harus menghubungi BPBD ataukah di Basarnas? Iya. Seperti yang tak sampaikan tadi, ya artinya kita tidak istilahnya membuat sebuah perbedaan yang nantinya justru masyarakat akan bingung ini bagaimana. Tapi yang jelas apapun itu, mana yang paling cepat? Ya, apakah ke teman-teman kepolisian, apakah ke teman-teman BPBD atau langsung kepada kami nggak masalah. Ya. Yang penting kami dihubungi untuk kemudian kita bersinergi bareng-bareng. Biasanya apakah dari kami ataupun dari kawan-kawan kepolisian atau dari BPBD itu nantinya ketika di situ jelas ada diperlukannya evakuasi, pencarian dan pertolongan, pasti akan menghubungi kami juga seperti itu.
Bapak, dalam hal pembagian tugas pokok dan fungsi, sejauh ini bagaimana sih koordinasi yang dilakukan antar lembaga, sinergi Basarnas dengan instansi terkait lainnya? Ya, jadi dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan ini Mbak, kami di Jember ini dengan kekuatan personil yang terbatas, peralatan yang terbatas, tentunya tidak akan bisa melaksanakan tugas itu sendirian. Nah gitu. Nah oleh karena itu kami melibatkan ataupun memberdayakan relawan ya, yang biasanya kita beri nama potensi SAR seperti itu, karena tidak hanya sekedar relawan tapi dia memiliki sebuah kemampuan terkait dengan SAR. Apakah itu dari instansi pemerintahan, apakah dari TNI Polri atau dari lembaga-lembaga masyarakat yang sekiranya memang memiliki minat dan keinginan untuk menolong di kemanusiaan, khususnya di bidang SAR ini gitu loh. Kami melibatkan atau memberdayakan mereka untuk melaksanakan. Nah, bentuk pelibatannya kalau tidak terjadi musibah ataupun bencana itu biasanya kita membina ya, membina apakah dengan mengadakan pelatihan atau dengan latihan seperti itu. Terus kemudian pada saat terjadi operasi SAR itu kita dibantu oleh mereka dalam hal proses pencarian dan pertolongannya ya. Yang paling simpel aja adalah biasanya kawan-kawan potensi SAR ini kan tersebar di seluruh wilayah operasi kami, sehingga ketika terjadi musibah di tempat-tempat yang jauh dari posisi kami, sambil menunggu kedatangan kami, teman-teman potensi SAR ini yang berada di dekat dengan lokasi itu biasanya akan membantu terlebih dahulu. Paling enggak kalau memang dari sisi kemampuan atau proses evakuasinya masih belum bisa dilakukan karena terkendala alat dan sebagainya, paling enggak tugasnya mengamankan wilayah itu agar supaya ketika ada korban di situ tidak muncul korban-korban tambahan sebagai akibat dari ketidakpahaman masyarakat yang akan menolong, tapi sebenarnya itu membahayakan. Jadi seperti itu. Untuk pengamanannya sendiri seperti apa, Pak? Untuk Pengamanannya sendiri seperti apa? pengamanannya sendiri paling enggak kalau dari sisi operasi SAR ini kadang kondisi yang berbahaya itu Mbak sebenarnya ketika kita melaksanakan operasi SAR adalah orang yang memang tidak tahu kalau yang dia lakukan itu berbahaya. Nah, itu yang berbahaya. Seperti halnya ketika orang di dalam sumur misalnya, ketika akan melaksanakan evakuasi, akan menolong orang yang ada di dalam sumur itu kan harus diidentifikasi dulu potensi bahayanya apa di dalam itu. Nah, kadang potensi bahaya itulah yang tidak diketahui oleh masyarakat yang sekiranya akan melaksanakan pertolongan. Jadi dia hanya sekedar niat untuk menolong dan masuk ke sumur seperti itu. Itu untuk kasus di sumur dan itu umum karena memang yang namanya medan operasi SAR itu kan tidak ada yang mudah dan tidak ada yang tidak bahaya, semuanya mesti bahaya seperti itu. Ya paling enggak proses pengamanan yang dilakukan itu adalah untuk membatasi supaya tidak ada aktivitas-aktivitas yang justru membahayakan orang yang akan melaksanakan pertolongan. Nah, biasanya seperti Dari itu. situ juga pelatihan-pelatihan khusus tetap diberikan kepada relawan dari Basarnas itu sendiri ya Bapak. Kemudian kalau kita berbicara mengenai relawan, menurut informasi dari Kepala Basarnas Pusat Marsikal Madya TNI Bagus Puruhito bahwasanya Basarnas saat ini mengalami kekurangan personil. Nah, bagaimana Bapak menyikapi kondisi ini di tempat Bapak bertugas dan ada berapa personil atau relawan dari pos Basarnas Jember sendiri? Ya, jadi seperti yang tak sampaikan tadi di awal bahwa dengan keterbatasan personil, peralatan dan sebagainya yang kita miliki untuk mengcover seluruh wilayah operasi, memang kita tidak bisa sendirian itu tadi. Jadi kalau di Jember itu sendiri banyak ya relawan-relawan yang apakah dari sipil, ya organisasi masyarakat atau dari instansi TNI Polri dan juga dari pemerintahan yang kita masukkan ke dalam database potensi SAR namanya Mbak. Jadi seperti itu. Apakah teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam SAR OPA Jember misalnya, kawan-kawan di selatan yang tergabung dalam SAR Rimba Laut misalnya, kawan-kawan komunikasi dari Rapi Orari, kawan-kawan kesehatan dari PMI dan puskesmas-puskesmas yang ada di Jember, terus juga dari TNI Polri, terus dari kawan-kawan lembaga masyarakat yang lain kayak SAR MTA, terus kemudian Pintu Merah ya yang untuk komunikasi seperti itu kita bina ya, kita bina artinya
dalam hal SAR ini kita bina, kita rangkul mereka untuk kemudian pada saat pelaksanaan operasi, nah itu biasanya mereka membantu sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Apakah dari sisi pencarian dan pertolongannya, apakah dari sisi transportasinya, apakah dari sisi logistik misalnya, nah, seperti itu model pemberdayaannya. Gitu. Baik. Berarti sejauh ini penanganan tetap diberikan kepada mereka para korban dan juga tetap bersinergi dengan instansi lainnya ya Bapak. Ya. Nah kemudian dari penanganan tersebut adakah kendala-kendala yang dialami oleh Basarnas itu sendiri sejauh ini? Ya, sejauh ini yang jelas kalau dari sisi kendala terkait dengan luasnya wilayah operasi. Ya, itu jelas merupakan sebuah kendala karena terbatasan personil dan peralatan yang saya sampaikan tadi. Terus juga kadang cuaca, ya, karena di Jember ini kompleks. Ya, artinya mulai dari wilayah gunung sampai wilayah laut itu ada di Jember. Dan kalau sudah musim-musim yang mendekati musim penghujan seperti ini, biasanya rawan terkait dengan musibah banjir. Nah itu, kadang kalau berbarengan musibahnya tidak hanya satu titik, nah itu yang seringkali jadi sebuah kendala. Baik Bapak, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.